Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asyatul Fatihah dengan NIM 12313240001. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu informed choice dan informed consent. Yang pertama, informed choice yaitu keputusan yang dibuat pasien secara sadar yang telah mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan relevan dari tenaga kesehatan. Dan informed consent yaitu persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga setelah mendapatkan penjelasan tentang informasi yang akan dilakukan, termasuk manfaat-manfaat, risiko, dan alternatif lainnya. Jadi, tujuan utama keduanya adalah untuk menghormati hak pasien dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk aktif dalam perawatan kesehatan mereka dan menghindari potensi konflik atau kesalahpahaman. Jadi, terus mengapa sih penting bagi bidan? Nah, itu sangat penting. Yang pertama, untuk menghormati hak pasien. Jadi, pasien itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebelum memutuskan tindakan medis. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Jadi, membantu membangun hubungan yang baik antara bidan dan pasien. Yang ketiga, mendukung keputusan tepat, yaitu membantu pasien membuat keputusan sesuai dengan kondisi medis dan preferensi mereka. Yang keempat, memenuhi standar etika dan hukum. Merupakan bagian dari kewajiban profesional dan menghindari potensi masalah hukum. Jadi, informed choice dan informed consent adalah inti dari pelayanan kesehatan berbasis pasien. Hal ini memastikan pasien tidak merasa terpaksa atau diabaikan dalam keputusan medisnya. Jadi kepada siapa sih diberikan? Nah, ini diberikan kepada pasien atau ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, atau terkait pemeriksaan, intervensi, atau prosedur medis lainnya. Yang kedua itu kepada keluarga pasien dalam situasi di mana pasien tidak mampu membuat keputusan sendiri, yaitu misalnya pasien karena kehilangan kesadaran atau kondisi darurat lainnya. Jadi, bidan harus memastikan bahwa orang yang menerima informasi adalah pihak yang berwenang dan mampu memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Kapan ya diberikan? Ya, yang pertama itu sebelum tindakan medis seperti pemeriksaan invasif, induksi persalinan, atau prosedur lainnya. Terus yang kedua itu saat konseling untuk pilihan kontrasepsi, perawatan prenatal, atau rencana persalinan. Terus yang ketiga, dalam keadaan darurat ketika pasien harus segera mengetahui konsekuensi dari tindakan tertentu. Jadi, pemberian informasi harus dilakukan sebelum keputusan penting diambil. Dalam situasi darurat, informasi bisa diberikan lebih singkat tetapi tetap harus jelas dan relevan. Jadi bagaimana diberikan? Nah, yang pertama itu ada 3 proses. Proses yang pertama yaitu proses dengan informasi. Jelaskan secara rinci prosedur atau manfaat, risiko, dan alternatif. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas yang sekiranya pasien bisa dimengerti. Yang kedua, proses diskusi. Beri waktu kepada pasien untuk bertanya. Hindari memaksa atau mengarahkan keputusan. Jadi, ibunya dikasih waktu untuk bertanya. Terus tidak boleh memaksa pasien atau ibu harus gini ya ibu, harus pakai kontrasepsi ini ya ibu. Tidak boleh seperti itu. Terus yang ketiga, setelah pasien menyetujui atau mentandatangani dokumentasi sebagai bukti persetujuannya. Jadi, kunci pemberian informed consent adalah komunikasi yang efektif. Bidan harus memastikan pasien merasa nyaman dan memahami sepenuhnya informasi yang diberikan agar pasien tidak salah dalam mengambil tindakan. Terus, apa sih dampak jika tidak diberikan? Nah, dampaknya itu ada 4. Yang ke-1 yaitu etika dan hukum. Bisa melanggar hak pasien dan bisa menimbulkan masalah hukum. Yang kedua, hubungan dengan pasien. Itu bisa kehilangan kepercayaan dan potensi konflik.
Yang ketiga, risiko tindakan. Pasien tidak memahami risiko yang bisa menyebabkan ketidakpuasan atau penyesalan. Yang keempat, kegagalan diagnosis atau perawatan. Pasien mungkin tidak mendapatkan intervensi yang sesuai karena kurangnya pemahaman. Jadi, dampak mengabaikan proses informed choice dan informed consent dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dapat merugikan baik pasien maupun tenaga kesehatan secara etika, emosional, dan hukum. Kesimpulan dari semuanya, informed choice dan informed consent adalah elemen penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi bidan yang berperan langsung dalam mendampingi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati hak pasien, tetapi juga memastikan keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman penuh tentang prosedur, manfaat, risiko, dan alternatif lainnya. Melalui pemberian informasi yang jelas, komunikasi yang efektif, dan dokumentasi yang tepat, bidan dapat membangun kepercayaan dengan pasien dan keluarga. Yang kedua, menghindari konflik serta potensi masalah hukum. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan pendekatan berbasis pasien. Sebaliknya, jika seorang tenaga kesehatan mengabaikan proses ini dapat berdampak negatif terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, informed choice dan informed consent harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bidanan yang profesional dan etis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.